Ya, halo selamat siang. Ini saya John, sedang melakukan live streaming di TikTok. Karena saya baru pertama kali, jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga saya sudah melakukan streaming di Snack Video, Facebook, dan YouTube. Karena apa? Karena target saya ingin memberitahu kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia, medsos yaitu semua medsos yang ada di streamingnya saya akan beritahukan supaya tidak ada hal-hal yang tidak supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan, alasan apapun juga. Dan ini setelah TikTok yang terakhir, untuk minggu depan saya akan adakan di Instagram. Nah, perlu ketahui nanti untuk kejelasannya lebih detailnya Anda bisa lihat di Facebook maupun YouTube. Dan justru itu karena saya kurang ada interaksi, sebenarnya saya ingin adakan podcast supaya ada interaksi, supaya seluruh rakyat Indonesia maupun dunia bisa jelas lebih mengetahui yang sesungguhnya. Tapi ya pihak rakyat ini terutama podcast ya saya sudah beritahu mereka tidak bersedia, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya kan. Kedua, saya juga sudah waktu di Facebook, di streaming saya minggu yang lalu, saya juga mohon kesediaannya kalau seandainya mantan ketua umum Pak Hamzahas di partai P3 masih hidup, ya saya ingin bertemu sekali. Ya tentunya ya bicara karena topiknya tadi misteri, gaib atau sihir ya otomatis misteri. Tapi beliau juga saya tidak ada tanggapan, tidak apa-apa. Kedua, Bapak Frazizon. Sungguh teramat sangat sayang sekali kepada Bapak Frazizon. Tapi tidak apa-apa. Karena Bapak Zul, setahu saya ya, dia sebagai wakil ketua di Partai Gerindra. Juga Bapak Mahmud MD. Kenapa seandainya kalau beliau bersedia untuk saya ketemu langsung, ya tentunya saya akan memberitahu misteri-misteri. Tentunya yang saya yakin Bapak Frazizon maupun ini belum mengetahuinya. Ya kan, tapi sampai sekarang saya belum ada tanggapan dari beliau. Padahal kemarin saya cuma Partai Gerindra loh. Saya undang. Bisa kata 100% Partai Gerindra saya undang. Karena kenapa saya pandang partai? Karena Snack Video Rakyat, YouTube tidak ada tanggapan sama sekali. Ya, karena tidak ada tanggapan ya mau tidak mau ya partailah saya akan adakan. Nah, ini dia masalahnya. Saya sudah beritahu nih singkatnya aja ya, terutama kepada Kedubes India di Jakarta, yaitu tentunya mantan ya, sekretaris pertama DS Bandari, juga guru saya dikenakan oleh sekretaris pertama di Kedubes India, itu Profesor G.D. Sharma, ya juga mantan duta besar Sri Lanka KSCT di Jakarta. Ya, intinya saya memberitahu mereka bahwa sudah ada titik terang siapa-siapa. Ya, tentunya saya juga sudah memberitahu mereka semuanya hati yang ganda, mukanya ganda, asap apapun juga akan diketahui. Sesakti apapun makhluk gaib ya, karena ini luar biasa sekali. Pasti pasti diketahui karena di mana ada langit, di situ pasti ada lagi di atas langit. Itu saya yakin betul akan hal itu. Ya, kedua ini saya memang sudah mulai agak tenang dibanding yang pertama. Nah, tentunya perlu saya ketahui tentunya Profesor G.D. Sharma ya, dia saya diperkenalkan oleh sekretaris pertama dari Kedubes India ya. Ya saya sudah ketahui tentunya mudah-mudahan aja beliau bisa menyaksikan live streaming saya ini, bisa mendengarnya ya kan. Ya, karena waktu itu saya belajar juga, karena saya ceritakan, tapi belum berhasil juga, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah ada titik terang siapa-siapa. Sebenarnya saya juga ingin bicara kepada para tokoh ya masyarakat di Indonesia, tetapi mereka kurang peduli. Saya kurang tahu dah, tidak apa-apa, ya kan? Pada
mereka saya sudah beritahu di Facebook, ya kan, bahwa saya ini sudah mendapatkan hak paten untuk We Are the World. Kenapa? Di hari ini ya We Are the World kan penciptanya kan karyanya kan dari Amerika Serikat, ya kan? Nah, karena We Are the World ya berbeda dengan We Are the Side, mereka huruf kecil, saya huruf besar semuanya, otomatis ya dari pihak YouTube mensahkan topik saya itu We Are the World saya, dibandingkan We Are the World yang huruf kecil, ya tidak apa-apa. Maka itu saya juga sudah bantuan kepada Bapak Mustari SBK, dia seorang penyanyi, agar Bapak Mustari SBK bisa menciptakan, bisa mengguncangkan dunia, ya kan? Saya tegaskan begini, mungkin maaf ya kalau saya salah ini, mungkin mereka kurang tahu atau bagaimana, ya kan? Ini hak cipta loh, dunia, Amerika Serikat, ya. Tapi kalau Indonesia masih kurang peduli juga, ya tidak apa-apa. Saya kan masih banyak saudara-saudara saya, rekan-rekan saya di luar negeri. Salah satunya kedubes Rusia, saya bisa. Bukannya saya tidak bisa, saya bilang berapa kali di live saya, kalau mau jelasin makanya nontonlah di live stream saya atau di strike videonya. Saya juga cobrat sama strike video, tapi tidak apa-apalah. Ya mereka punya kekuasaan lah, aku tidak sebagai tidak apa-apa. Itu hak mereka. Ya, kedua Facebook juga YouTube. Ya, saya sudah beritahu. Ya kan? Maka dari itu padahal saya sudah kasih tahu di Facebook, terangkan saya dapat hak paten. Kenapa? Saya bukannya tidak mau karya itu, nyanyikanlah itu buat saya ragu untuk Wiardo, karena keadaan saya. Saya kan pernah di Facebook bilang, saya ini sebenarnya cuci otak itu saya pribadi. Juga cuci otak tubuh saya, semua dikendalikan. Itu kan saya dibilang berapa kali, saya ini robot, hanya robot misteri, robot gaib. Itu saja. Mudah-mudahan aja guru saya dari Kedubes India ini, Profesor Jida Sarma, juga mantan duta besar di Sri Lanka, bisa menontonnya, bisa meresponnya, meskipun Indonesia tidak merespon, tidak apa, itu hak mereka, ya tidak apa-apa. Yang penting saya untuk sekian karyanya saya ini, yang penting saya sudah berusaha untuk sebaik mungkin sebagai warga negara Indonesia, otomatis mengharapkan negaranya, tanah airnya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, kenapa saya butuh podcast? Karena podcast itu ada hostnya, ada bisa interaksi. Kalau saya di sini jujur, saya tidak bisa. Meski itu kan saya bilang keadaan saya inilah membuat mereka kurang begitu. Bisa tidak ada antusias, tidak apa-apa, ya kan? Yang penting kuasa putih ini masih mendampingi saya, sehingga saya masih hidup hingga sekarang di muka bumi ini. Karena saya masih hidup, otomatis dong, karena saya ingin berbuat lebih banyak untuk Indonesia, tapi rakyat Indonesia kurang, ya tidak peduli, atau kurang atau tidak peduli, saya tidak apa-apa, ya kan? Mudah-mudahan di live streaming saya di TikTok ini, mudah-mudahan bisa tertonton, bisa disaksikan oleh seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, ya kan? Ketulusan hati saya terhadap Indonesia, dan juga mereka terbuka pintu hatinya, sehingga mereka mau mencintai tanah airnya sendiri, mau meneruskan para pendahulunya sebelum diraihnya kemerdekaan ini. Itu dia tujuan saya. Tentu para benda mengetahui isi hati saya, karena saya juga ingin berbuat lebih banyak lagi untuk Indonesia ini. Ya, tapi ya karena keadaan saya, mau dikata apa, untuk kedua kali Bapak Mustari SBK, bukannya saya tidak mau, itu karena keadaan saya. Yang penting saya sudah mendapat hak paten di YouTube mengenai apa, We Are the World. Maaf tolong salah, karena banyak yang kurang tepat masalahnya saya lihat di postingan mereka, terutama dari orang bule ya. Saya kata maaf ya kalau saya ini bule itu ya, mungkin dari Amerika atau dari mana lah ya. Itu walaupun huruf kecil, kalau saya punya itu huruf besar semuanya. Huruf besar semuanya, saya sudah beritahu kalau nggak salah sekali atau 2 kali di Facebook. Kalau saya punya We Are the World, huruf besar semuanya. Itu dia saya punya. Nah, kalau ini bisa lihat di akun saya ini, @John Sokan. Sokan ini huruf besar semuanya, John huruf kecil semuanya.
bisa lihat di YouTube saya. Itu hak paten saya. Seenggak-enggaknya sebagai rakyat Indonesia tentunya merasa bangga, ya kan? Ada putra Indonesia bisa berkarya lebih baik lagi untuk bangsa Indonesia. Juga untuk ya otomatis karena saya Indonesia ya otomatis saya bertugas ke Indonesia, tapi kalau Indonesia kurang ya tidak apa-apa, saya otomatis ke dunia. Nah itu dia reaksi saya, ya kan? Yang penting berulang kali, bukan di live streaming saya di ini juga saya juga berulang kali saya sudah kasih tahu ke rakyat, terutama di Serang, di kantor di Cikarang Selatan ya, tepatnya di Desa Serang. Saya dikasih tahu Pak pedagang orang kecil situ, ya kan, kalau rakyat Indonesia bersikap demikian, kalau pahlawan bangsa Indonesia yang sejati ya, dikhianati, dicabik-cabik hatinya ini Indonesia bakal hancur. Percaya. Maka itu untuk itu saya kasih tahu, bukan di sini perusahaan saya juga saya kasih tahu waktu jam, saya kasih tahu juga nggak bisa terang-terangan, waktu jam istirahat, jam makan siang, saya sudah kasih tahu mereka. Bahkan saya pernah salah satu para menteri ya, satu Pak Mahfud MD, dia pernah mengatakan kalau ini Indonesia bakal hancur, bakal ini. Makanya saya juga ingin supaya Indonesia ini jangan sampai hancur, supaya lebih baik lagi. Sadarlah rakyat Indonesia, terbukalah pintu hatimu, berbuat cintailah tanah airmu Indonesia, ya kan? Anda kan semua Indonesia, lahir di bumi Indonesia, makan di bumi Indonesia, kedua telapak kaki Anda sekalian semua injak di bumi Indonesia, udara Anda kali ini hirup udara Indonesia, semuanya serba Indonesia, makan, minum dan semua tidur kalau di tanah Indonesia. Maka berbuatlah, tontonlah film-film para perjuangan, para pendahulu karya sebelum meraih kemerdekaan, bagaimana mereka berjuang, sedekat tanah pun mereka perkorbankan. Coba sampai saya tersentuh, kadang-kadang saya menangis, ya kan, bagaimana mereka berjuang demi tanah lahirnya mereka. Tapi sekarang penerusnya sudah mengkhianati, saya berani mengatakan ini, sudah berani menodai para pendahulu yang sejati ya, sebelum mereka meraih kemerdekaan. Ya itu dia. Karena saya sudah tanya, penting ya, batin saya juga agak lega sekali karena saya sudah memberitahu, bukan di live streaming ini saja, bukan di rakyat semuanya saya sudah beritahu. Nah, bahkan semakin saya beritahu, semakin saya ingin dicerakakan. Tapi puji Tuhan saya masih hidup. Coba bayangkan, saya untuk Republik Indonesia, justru saya ingin dicerakakan. Nah, bayangkan betapa biadabnya mereka itu semuanya. Nah, ya kan? Apalagi saya juga masih dalam keadaan bahaya, tapi puji Tuhan masih agak berkurang karena saya sudah beritahu di seluruh dunia juga merasa simpati terhadap keadaan saya. Saya sih mati tidak apa-apa, ya kan? Yang penting hati saya ini sudah ingin berbuat, ini mencurahkan Indonesia akan lebih baik lagi. Tapi saya ingin dihabisi karena mereka tujuan bukan untuk ini. Kalau saya lihat ya, cermat batin, karena ada unsur nanti, kan kaget sendiri betapa biadab mereka. Waktu saya bilang, bertobatlah kalian, berbuatlah lebih baik lagi untuk Indonesia, tanah airmu sendiri, ya kan? Berkarya demi Indonesia, di mana Anda tempat dilahirkan. Ingatlah perjuangan-perjuangan para pendahulumu, ya kan? Ingatlah mereka semuanya. Ya kan, janganlah engkau mengkhianati para pendahulumu. Bagaimana para bunuh melihat para bunuhnya sampai demikian. Ya kan? Berbuatlah. Mudah-mudahan kalau Anda bertobat, berbuat sungguh dari tulus hati seperti saya, terus untuk Indonesia, mudah niscaya apa kesalahan Anda ini bisa berkurang. Ya kan? Banggalah sebagai warga negara Indonesia. Makanya itu berapa kali, kuasa 3 kalinya saya di talk, saya mengatakan agar dengan saya bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia maupun dunia. Agar tentunya Indonesia terutama ya, sehingga mereka terbuka pintu untuk mata batin mereka, sehingga mereka mau mencintai Indonesia tanah lahirnya. Itu saya sudah 3 kali ya, satu di snack video,
dua di Facebook, ketiga di TikTok. Kalau dunia, kenapa saya tahu dunia, saya yakin dunia juga tahu kejadian aneh yang terjadi di dunia. Saya harapkan dunia mereka itu kembali ke tempatmu, ke alammu di dunia. Tapi kalau mereka ini silakan, itu terserah, itu karena rakyat Indonesia yang punya, bukan saya. Itu silakan. Saya tahu kalau dunia mesti anggap mendingan lah, ya kan, masih ada rasa mencintai generasi kalian, ya kan. Maksud saya masih ada punya harga diri untuk negara Anda. Saya salut sekali, maka saya bangga terhadap kalian, ya kan. Kenapa saya bicara ini? Karena ya mau tidak mau lah, karena ini sekali lagi terakhir di Instagram. Minggu depan itu terakhir, karena semuanya sosmed yang ada live streamingnya saya sudah beritahu. Bukan hanya live streaming aja ya, sebagian Indonesia rakyat saya sudah kasih tahu. Memang sebagian saya sudah terjadi ya, tapi mereka kurang tanggapan. Terjadi gempa-gempa yang demikian dahsyat, tapi ya karena sudah watak, saya kurang tahu bagaimana ya. Jadi kurang peduli mereka, ya kan. Yang penting niat saya sudah beritahu apa yang saya ini alami nih, tentunya. Maka batin saya juga agak sederega. Tapi kalau rakyat Indonesia berprinsip demikian, ya terserah, ya kan. Bulan kali ini saya mohon para podcast saya bisa, karena enaknya kan podcast dia ada interaksi. Kalau ada, jadi saya juga bisa lebih bicara, bisa lebih detail lagi. Kalau nggak saya di Facebook saya sudah kasih tahu, ya ini sedikit lah tabir misterinya saya kasih tahu. Kan kalau saya lihat di TV semuanya ya, para nomor, para pembaca angka ya, para pecanangan ya, atau dan sebagainya, itu berbeda jauh dengan saya yang alami, beda jauh. Itu dia satu ya, saya kasih tahu. Mereka lihat tuh makhluk itu, sampai tidak demikian, ya kan. Kedua, tunjuk para dokter ya. Para dokter ya mengatakan itu kalau orang yang bisa-bisa tuh halusinasi. Sebenarnya bukan. Bagi saya pribadi, ini bicara saya pribadi, itu bukan halusinasi. Karena saya ngalami dari sejak kecil saya sudah ngalami. Ya makanya sekarang saya berani katakan tuh wahyu. Sejak kecil saya. Karena saya masih hidup. Gitu. Makanya saya berani katakan para dokter itu yang mengatakan itu halusinasi, semua bukan. Bukan halusinasi, itu memang benar-benar saya ngalami. Saya sebagai saksi hidup, saya sendiri yang ngalami sendiri. Ya, tapi kalau para pemilik podcast tidak bersedia, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah memberitahu di live streaming, di medsos semuanya, ya kan? Ya, itu hak mereka. Ya tentunya ya Bapak Republik Indonesia yang pertama ya, yaitu Bapak Jokowi, tentunya sudah mengetahui, ya kan. Mudah aja beliau bisa melihat live streaming saya, ya kan. Ya tentunya karena saya juga sudah beritahu itu, bahkan saya sudah ingin, kenapa itu keuntungan kelebihannya, karena ada interaksi. Itu satu, udah nggak ada lagi. Ya kedua, pertama kan saya kan tabir misteri, itu kan wujudnya beda, ya kan, beda. Kedua itu kan saya bilang tuh, para dokter ya, ini saya saksi hidup nih, saya berani. Itu bukan halusinasi, orang dengar bisik-bisikan, itu bukan halusinasi. Kalau saya katakan itu wahyu, kalau saya katakan apalagi kalau pakai bisik wahyu, dia memang bisik itu tepat banyakan. Maka itu saya selamat hingga sekarang. Ya mudah-mudahan saja live streaming saya di TikTok terutama ya, kedubes India bisa melihat, bisa menyaksikan live streaming saya. Kedua, di kedubes Sri Lanka, waktu mantan duta besar Sri Lanka Kasteti, mudah-mudahan bisa melihatnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa lah, karena saya tahu ada juga yang ini, tapi mereka sudah agak mendingan dibanding Indonesia, ya kan. Ya mudah-mudahan live streaming saya ini untuk kesekian kalinya ya bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama juga dunia, terutama Indonesia, sehingga mata batin mereka terbuka dan mereka mau berbuat sesuatu lebih banyak lagi untuk Indonesia, mau meneruskan para pendahulunya sebelum Indonesia diraih kemerdekaan,
ya kan? Ya, janganlah mengecewakan, janganlah menodai para pendahulumu sebelum meraih kemerdekaan. Kan banyaklah, salah satu contohnya Sambar Nyawo, mungkin udah tahu, ya kan, yang paling populer itu kan katakan apa ya, Jenderal Sudirman yang disukai oleh Indonesia, ya kan? Ya, kalau Anda benar-benar mencintai Indonesia, janganlah, berbuatlah, teruskanlah perjuangan Jenderal Sudirman, ya kan? Penemus-penemusmu, ya kan? Teruskanlah perjuangan Pak Jenderal Sudirman, ya kan? Sambil Nyawa dan sebagainya, teruskanlah, ya kan? Agar Indonesia lebih baik lagi. Itu saja. Kedua, untuk sekian kali ya, untuk Bapak Mustari SBK sang penyanyi juga Pak Nomar, ya kan? Ya, karena keadaan saya tidak bisa tahu. Yang penting saya sudah memiliki hak paten. Itu saja yang perlu saya beritahu kepada Bapak Mustari SBK, ya kan? Nah, saya rasa listening saya ini cukup sekian dulu, ya, karena saya terpaksa bicara demikian agar rakyat Indonesia benar-benar aja bisa tergugah, benar-benar bisa lebih lagi mau melihat atau mau memperjuangkan para pendahulunya sebelum diraihnya kemerdekaan. Itu saja. Ya, seandainya kalau saya ada bicara saya ada kurang ini, ya mohonlah dimaafkanlah. Ya, karena saya sudah mengutarakan apa yang saya alami, ya kan? Ya, untuk ini terakhir kali, maksudnya di streaming ini saya istirahat cuma sekali lagi. Ya, udah saya tidak ada streaming lagi. Ingat, bagaimanapun kalian bermanufaktur berhati ganda atau bermuka ganda, asap ditutupi apapun juga pasti diketahui. Ingat, ada pepatah, langit ada lagi di atas langit. Sekian, dan saya akhiri live saya di TikTok. Nah, minggu depan mudah-mudahan itu live saya terakhir di Instagram. Karena setahu saya yang ada di live streaming ya itu dia yang ada ya, snack video, Facebook, YouTube, TikTok, ya satu lagi Instagram. Ya, selamat siang. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati kalian. Ini saya katakan ini juga demi Indonesia, demi Republik Indonesia. Itu saja ya. Mudah-mudahan aja rakyat Indonesia terbuka pintu hatinya, mau berbuat lagi, mau meneruskan para pejuang-pejuangan para pendahulunya sebelum diraihnya kemerdekaan. Ya, seperti itu, karena ini hari salam berjuang, merdeka, merdeka, merdeka. Apa ya? Apa ya? Kurang tahu lagi.